Maka katakan amin, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya, luar biasa. Shalom semuanya. Luar biasa ya. Apa kabar untuk kita semua? Saya rasa masih ingat alamat gereja ya, nggak lupa ya. Kita bertemunya di dunia media. Sekarang kita bertemu secara offline. Saya berharap bahwa kita tidak lupa alamat gereja. Ya, kalau Bang Toyib lupa alamat rumah, kita nggak lupa alamat gereja ya. Ya, pada masa ini kita hidup sekarang ini dalam tiga dunia nih. Dunia jasmani, dunia rohani, satu lagi tambahan, dunia media. Ya, mau tidak mau kita harus masuk dalam dunia media juga. Ya, apapun itu juga. Yang usaha, yang dagang, ya kita harus ikut. Kalau enggak, ya kita akan kalah. Ya, bagaimana rasanya kita sudah diluputkan dan masih diberi kesempatan hidup setelah sekian lama negeri kita atau dunia ini dilanda oleh pandemi COVID. Bagaimana rasanya? Kita adalah orang-orang yang terpilih ya. Yang meninggal itu tidak terpilih. Berarti kalau Tuhan kasih kesempatan sama kita, yuk ini menjadi momen kita untuk kita semakin giat melayani Tuhan, semakin giat hidup new normal. Ya, new normal ternyata sudah disetting Tuhan sejak waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Sebutannya new life. Ya, new normal adalah sebutan pemerintah punya. Sebenarnya firman Tuhan sudah kasih buat kita semua untuk kita new life, new normal. Ya, sebelum kita mendengar pesan Tuhan mengenai new normal sama dengan new life, kita akan melihat sekilas di belakang mengenai tragedi COVID-19 dan COVID teman-temannya itu ya, Delta dan teman-temannya. Saudara, warga kerajaan sorga, cek sound dulu, warga kerajaan sorga. Wabah corona masih merebak di seluruh dunia sampai sekarang. Dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda bahwa itu akan berakhir. 213 negara telah terpapar COVID. 14 juta orang lebih terinfeksi COVID, itu yang ketahuan. Dan lebih dari 600.000 orang mati karena terkena COVID di pandemi ini. Ya. Nah, wabah COVID ini membuat manusia di muka bumi ini mengalami namanya stres, cemas, takut, depresi, sakit, bingung. Apa yang aku harus lakukan? Bahkan kematian, ini yang terjadi. Wabah ini menimbulkan krisis, yaitu krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis sosial. Nah, saudara, kalau kita melihat keadaan ini berarti lama-kelamaan akan memperburuk kehidupan manusia di bumi. Setuju apa tidak? Kalau kondisi seperti ini. Nah, perusahaan-perusahaan banyak yang tutup, banyak karyawan yang diberhentikan dan dirumahkan. Mall banyak yang tutup, penerbangan pesawat juga diberhentikan. Bahkan perusahaan pesawat juga ada yang tutup. Nah, inilah realita yang terjadi bagi kehidupan manusia saat ini. Dan Tuhan sengaja izinkan itu terjadi agar kita bisa bersama merenung di dalam rumah. Di rumah aja kan, merenung. Dan segera mengambil respon yang benar. Namun kalau kita tidak punya kebenaran firman Tuhan, tidak punya firman Tuhan, saat kita merenung, kita akan mengambil keputusan yang salah. Tetapi saat kita di rumah aja, efek dari COVID ini, kita bisa merenung. Namun saat kita punya firman Tuhan, kita akan bisa mengambil keputusan demi keputusan yang benar. Setuju? Amin. Oleh karena itu pemerintah juga memutuskan warga negaranya untuk hidup dengan cara yang baru, yaitu new normal. Ya. Dan
Kalau kita melihat situasi old normal ya yang kemarin, saya bilang seperti ini karena sekarang kita sedang memulai dan menyesuaikan kehidupan yang namanya new normal ya. Nah, kalau kita melihat bahwa keadaan old normal dan new normal ini banyak hal yang memberi kebaikan. Ya, yang dahulu kerja pagi, pulang malam, gitu ya, kurang banyak waktu dengan keluarga, kurang banyak waktu dengan anak. Ya, saya juga merasakan, contohnya anak sudah digotong dibawa ke rumah sakit waktu itu. Saya kerja pagi, pulangnya tengah malam. Lalu kurang waktu, apalagi kurang waktu dengan Tuhan, sudah pasti. Kurang banyak waktu dengan keluarga, dan itu semua memperburuk. Semua ini membuat kita sadar bahwa new normal ini sebenarnya membuat kita punya banyak waktu dengan Tuhan, punya banyak waktu dengan keluarga. Amin. Warga kerajaan sorga. Nah, Tuhan mau supaya kita sama-sama hidup dalam new normal. Dan saya yakin bahwa pemerintah menganjurkan hidup new normal dan kita semua sudah melakukannya. Dengan mudah kita melakukannya. Kita pakai masker, lalu ke mall kita bisa ngikutin pakai peduli lindungi, protokol kesehatan, cuci tangan, hand sanitizer, cek suhu. Kita bisa mengikuti. Mengapa kita bisa mengikuti? Mau tidak mau, pemerintah sudah menerapkan hidup new normal. Nah, seharusnya waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, waktu datang ke muka bumi ini, dia memberitakan Injil kerajaan Tuhan, dia memberitakan menderita, disalibkan, mati, untuk supaya kita bisa new normal, karena hidup kita sebenarnya sudah abnormal, sudah nggak normal. Banyak manusia hidup dalam keinginan-keinginan. Dan keinginan itu ditunggangi oleh roh jahat. Saat keinginan itu dibuahi akan melahirkan dosa-dosa. Setuju? Penghasilan kita hanya bisa mencukupi kebutuhan kita. Namun penghasilan kita tidak bisa mencukupi semua keinginan kita. Setuju? Keinginan kita lebih besar. Padahal kita makan di hotel bintang 5 sama makan di kaki 5, sama-sama 5, kenyangnya sama enggak? Sama kenyangnya. Tempenya sama sama tempe. Dagingnya sama sapi gitu kan. Nasinya sama dari beras. Lebih besar keinginan kita sehingga penghasilan kita tidak bisa mencukupi keinginan kita. Namun, yuk kita sama-sama berpikir bahwa penghasilan kita bisa mencukupi kebutuhan kita. Itu jauh lebih baik. Penghasilan ini bukan bicara tentang materi, harta, uang, tapi penghasilan kita bicara tentang iman. Iman yang kita tabung setiap hari. Ini bicara new normal yang dari Tuhan. Ini bicara new life, new normal sama dengan new life. Kalau kita tidak punya iman setiap hari, tidak menabung iman setiap hari, maka akan ada keinginan-keinginan yang tidak baik yang ditunggangi iblis masuk dalam diri kita. Sehingga itu masuk merusak rumah tangga kita. Melahirkan dosa, sehingga iblis berhasil membawa orang-orang percaya ke dalam wadah penghukuman kekal, yaitu neraka. Oleh sebab itu gereja Tuhan ada untuk mengingatkan kita kembali semua, amin. Untuk supaya kita jangan mau ditarik, disesatkan oleh keinginan duniawi ini, amin. Kita mengejar sesuatu yang tidak kita bawa kepada kekekalan. Tetapi kita harus mengejar sesuatu yang sampai pada kekekalan, yaitu hanya alat tukar iman, bukan rupiah. Amin. Tidak ada yang pernah sia-sia. Kalau kita mau masuk yang tidak logis, kita harus masuk dalam dunia iman. Amin. Dunia alam roh, yaitu iman. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Bukankah itu yang kita mau? Amin. Bukankah itu yang kita inginkan? Kadang kita melakukan hari ini tenaga kita berharap hari ini kita dapat 1 juta, namun kita cuma dapat 200.
Dan kalau kita tidak punya iman, kita akan mengeluh, kita akan kecewa, kita akan stres, depresi. Tapi kalau kita punya iman, kita selalu bersyukur sama Tuhan. Amin. Kalau kita bersyukur sama Tuhan, akan masuk namanya damai sejahtera dan sukacita. Nah, hari ini Tuhan memberi pesan sama kita, ada 3 pesan Tuhan. Sorry, outline-nya belum difotokopi. Ya, kertasnya habis. Ada 3 pesan Tuhan di tengah wabah COVID ini, agar kita bisa new normal, hidup new normal atau new life. Yang pertama, kita harus utamakan Tuhan dalam hidup kita. Pesan yang pertama supaya kita bisa new normal atau new life dalam kehidupan kita secara rohani, yang mengandung hukum secara jasmani juga. Saudara harus berpikir bahwa kita ke gereja meningkatkan iman, meningkatkan imun kita di dalam jiwa kita. Ujung-ujungnya memang buat tubuh jasmani. Jadi untuk menaikkan imun bukan saja atas unsur vitamin, makanan. Tetapi iman, firman Tuhan yang kita dengar, itu mengandung imun. Amin. Amin. Sebelum ada wabah COVID ini, banyak orang waktu bangun pagi melek mata, yang ada di pikirannya adalah pekerjaannya. Yang ada di pikirannya adalah makanan, yang ada di pikirannya adalah uangnya, hartanya, kesibukannya sendiri, tanpa melakukan hal-hal rohani dalam kehidupannya. Tanpa ingat Tuhan yang sudah menolong, yang sudah menyelamatkan, yang sudah menciptakan kita. Kita ini produknya Tuhan, namun kita melupakan Tuhan. Karena itu melalui wabah COVID ini yang kita alami dunia, Tuhan mau supaya kita ingat Tuhan. Kita ingat Tuhan. Amin. Inilah yang dinamakan manusia dengan segala berhala-berhalanya. Tuhan tidak diutamakan lagi. Tuhan sudah dilupakan. Hal-hal rohani diabaikan atau cuek akan hal-hal rohani. Halo? Wah, gue udah mulai kena nih kayaknya nih. Oleh sebab itu Tuhan mengizinkan wabah COVID ini terjadi dalam kehidupan manusia. Supaya manusia jangan memberhalakan sesuatu dalam kehidupannya. Apa yang kita berhalakan? Uang. Saat datang COVID, uang tidak berlaku lagi. Ditolak sama rumah sakit di mana-mana. Harta kita tidak berlaku lagi. Semua berhala dimatikan sama wabah COVID ini, virusnya tidak kelihatan. Manusia sebanyak 7 miliar di dunia lumpuh gara-gara virus kecil. Lumpuh gara-gara virus kecil yang tidak kelihatan. Padahal manusia dengan segala kehebatannya dan kesombongannya, bahkan kehebatannya, merencanakan liburan sampai keluar angkasa dengan bayar 1 M. Bahkan mencoba belajar tinggal di bulan atau di mana gitu ya, di Mars atau di mana, saya lihat di YouTube. Namun gara-gara COVID, kita bukan belajar keluar angkasa, tapi kita masih belajar bagaimana mencuci tangan. Halo? Bukankah dari kecil kita diajarin mama, papa untuk cuci tangan? Halo, ini yang terjadi. Virus yang kecil melumpuhkan 7 miliar orang. Bahkan orang-orang pintar harus belajar cuci tangan. Nah, saat masa COVID terjadi, orang yang memberhalakan uang tidak bisa menggunakan uang untuk membeli kesembuhan. Orang yang memberhalakan pekerjaan saat masa COVID tidak bisa lagi sibuk-sibuk bekerja lagi. Harus bekerja dari rumah. Orang yang memberhalakan rekreasi, hiburan, tidak lagi bisa kemana-mana, hiburannya close, tutup. Hanya bisa hiburannya di rumah. Apa namanya itu? TikTok, gitu kan? Atau IG Live,
IG Live. Ya, orang yang memberhalakan harta benda saat COVID, makasih ya, tidak bisa lagi kemana-mana. Memamerkan hartanya, memamerkan mobilnya, tas yang mahal, jam yang mahal, mobil yang mahal. Semuanya hanya ada di dalam rumah. Gak bisa lagi memberhalakan mau sombong-sombong. Orang yang memberhalakan, yang suka shopping, rekreasi, gak bisa lagi ke mall. Mallnya tutup. Hanya bisa online. Orang yang memberhalakan tubuhnya, gym tutup. Salon kecantikan tutup. Ya kan? Tahukah saudara bahwa Tuhan mengizinkan wabah COVID ini terjadi dalam kehidupan manusia agar kita bisa memiliki waktu khusus bersekutu dengan Tuhan untuk supaya kita bisa mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Mengapa begitu? Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan tuh yang menolong kita padahal kita harus masuk dalam penghukuman kekal. Namun dia turun ke muka bumi ini padahal harusnya dia ada di pusat pemerintahan kerajaannya. Tapi dia turun jadi manusia, menjadi produk ciptaannya. Dan dia menolong manusia. Dia menyelamatkan manusia. Dia memberikan Roh Kudus buat kita. Dia memberikan damai sejahtera, sukacita, memberikan kemenangan. Apalagi yang kurang? Sampai kita tidak mengutamakan Tuhan. Sampai kita cuek sama Tuhan setiap hari. Bangun tidur harus kita menyapa Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Aku akan jalani sekolah, pekerjaan, dan usahaku hari ini bersama denganmu. Aku serahkan usahaku. Aku menyerahkan anak-anakku, aku memberkati keluargaku, istri dan anak-anakku, suamiku dalam nama Yesus. Kita menyertakan Tuhan dalam kehidupan ini. Dengan begitu kita membuat Tuhan tersenyum. Ternyata perjuanganku di bumi ini diresponi oleh mereka toh. Tapi kenapa masih banyak orang yang cuek sama Tuhan? Tuhan kurang apa saudara? Waduh ini ibadah perdana menggelitik ya. Tuhan kurang baik apa? Karena itu Tuhan mau yang pertama melalui pesan Tuhan mengenai new normal sama dengan new life. Tuhan mau yuk sekarang kita utamakan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan akan menjamin. Kalaupun kita dalam pencobaan, Tuhan bilang ini, nikmati pencobaan. Kenapa Tuhan bilang nikmati? Walaupun rasanya tidak enak. Karena ada aku di dalam pencobaan, ada aku di dalam masalah itu. Kita bisa menikmati masalah karena ada Tuhan. Amin. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Saat kita dicobai, siapa yang datang? Tuhan akan datang memberikan pertolongan. Namun ayat di bawahnya 1 Korintus 10 ayat 13 bilang bagi orang yang mengasihi Tuhan. Tapi orang yang di luar Tuhan tidak mengutamakan Tuhan, bagaimana bisa menikmati masalah? Tidak bisa. Hanya orang-orang yang mengutamakan Tuhan setiap hari dalam hidupnya saat masalah datang bisa menikmati. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Masalah berat, tapi kita bisa bernyanyi ini. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah. Saya yakin semua di sini punya masalah. Kita nyanyikan ini lagi bersama-sama. Buat Tuhan tersenyum melihat kita. Bersamamu Bapa, kembalikan kami kepadamu Tuhan. Ku lewati. Haleluya Jesus.
perkenananmu ya. Haleluya Jesus. Asalkan aku bersama denganmu, masalah apapun, wabah apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah takut. Bertindak, memberi, jangan pernah takut, terus berharap Tuhan tidak akan pernah terlambat. Tuhan selalu tepat menolong kita. Jangan putus asa. Jangan lalu kita tinggalkan Tuhan, nggak mau datang sama Tuhan. Tuhan justru melihat kesetiaan kita. Amin. Saat kesetiaan kita teruji, Tuhan baru mempercayakan berkat. Ini nak, aku sudah melihat kesetiaanmu. Selamat menikmati berkatku. Malaikat tolong kirim berkat. Apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan kerjakan. Ini bicara iman yang tidak logis. Dikalahkan oleh iman, berkat. Amin. Tahukah saudara, kalau kita melihat ke belakang dengan kehidupan old normal yang dahulu, kita hidup dengan ego, memikirkan diri sendiri. Ya, pagi-pagi pulang malam, pulang pagi, mengejar keinginan yang tak akan habis keinginan itu. Betul? Keinginan itu selalu lebih besar dari penghasilan kalau mau diikuti. Mengejar dan mengumpulkan rupiah-rupiah, kurang banyak waktu dengan keluarga apalagi dengan Tuhan. Dan sekarang kita di rumah ada waktu. Amin. Di rumah kita ada waktu berkumpul dengan keluarga. Kita membina hubungan lebih baik, ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Mari kita pergunakan dengan sungguh-sungguh. Amin. Ya, melalui wabah COVID ini, diizinkan Tuhan agar manusia bisa sadar, bisa ingat, bisa datang percaya akan pribadi Tuhan. Percaya dan yakin bahwa ada kehadiran Tuhan di tengah wabah ini. Amin. Karena saat wabah ini terjadi, kita nggak bisa berharap sama siapa-siapa. Sama keluarga pun nggak bisa. Kita berharap sama keluarga, sama orang tua. Orang tua bawa kita COVID, orang tua kita meninggal. Ini terjadi sama ponakan saya. Ponakan saya sakit COVID. Papa tolong bawa rumah sakit, papanya meninggal. Kena COVID. Kita cuma bisa berharap sama Tuhan. Amin. Sekali lagi kita cuma bisa berharap sama Tuhan. Tuhan izinkan ini supaya kita bisa mengutamakan, sadar, bisa kembali sama Tuhan. Kita bisa percaya bahwa ada Tuhan bersama dengan kita. Dan yang hebatnya melalui wabah COVID ini, Tuhan ingin memisahkan domba-dombanya. Dari kambing, sebelum kedatangannya kedua, sebelum Tuhan menjemput domba-dombanya. Boleh salah seorang baca buat kita Matius 25 ayat 31 sampai 34. Matius 25 ayat 31 sampai 34. Inilah yang terjadi sebelum Tuhan Yesus datang, sebelum Raja itu datang. Dia memisahkan antara domba dan kambing untuk masuk dalam kerajaannya. Silakan. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seperti daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan Amin. Sejak dunia dijadikan. Amin. Ayat ini bicara mengenai nanti penghakiman terakhir, apabila anak manusia akan datang. Kalau bahasa Inggrisnya akan datang. Menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan memisahkan domba-domba.
yang akan masuk dalam kerajaannya di sebelah kanan. Dan Tuhan memisahkan kambing-kambing. Kenapa harus domba dan kambing? Domba ketahanannya lebih kuat. Domba lebih mudah diarahkan. Dan domba ya benar apa tidak mengandung ini ya buat darah tinggi katanya lebih boleh domba dibanding kambing ya, tapi saya nggak tahu ya. Ya dengar-dengar aja ya. Artinya begini, yuk kita sama-sama. Ini firman Tuhan sudah dilepaskan, kebenaran Tuhan sudah disampaikan. Yuk kita tetap setia menjadi domba-dombanya. Amin. Nah, lagi serius atau lagi kurang serius ya. Saya ulang lagi. Inilah waktunya saat kebenaran ini disampaikan. Tuhan mau supaya kita menjadi domba-dombanya. Amin. Kurang semua nih. Di kondisi sekarang ini, wabah ini, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput kita, Tuhan mau supaya kita menjadi domba-dombanya yang setia. Bukan menjadi kambing-kambing. Kambing-kambing tempatnya dalam penghukuman kekal. Karena tidak masuk dalam kerajaan Tuhan. Domba-domba artinya masuk dalam area perawatan, pemeliharaan, di area kawanan domba, di gereja Tuhan. Yakin bahwa kalau kita lakukan itu, kita adalah orang-orang yang beruntung di muka bumi ini. Kalau Tuhan ciptakan kita dan melihat kita berhasil, Tuhan untung dan kita beruntung. Tetapi Tuhan sudah ciptakan kita, sudah berjuang habis-habisan, mati-matian, dia menderita di kayu salib dan bangkit dan kasih Roh Kudus. Ternyata kita nggak berhasil juga, kita tetap menjadi kambing. Kita adalah produk gagal. Karena itu firman Tuhan disampaikan dari mimbar ini, dari gereja ini, supaya kita tetap menjadi domba-domba yang setia. Amin. Untuk menjadi domba setia sangat mudah. Dan Tuhan punya janji-janji yang besar yang digenapi dalam kehidupan kita. Saat kita menjadi domba-domba yang setia, Tuhan akan membawa kita kepada rancangan-rancangan yang penuh damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Amin. Karena itu firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah, bicara tentang apa? Bicara tentang gaya hidup, bicara tentang model kehidupan, bicara datang menghadap. Carilah dahulu kerajaan Allah, bicara mengenai model kehidupan. Bicara tentang new normal, bicara tentang new life. Dengan model kerajaan sorga kita bisa hidup, berkata-kata, berpikir, memiliki perasaan, perilaku kita. Dan itu nggak bisa jadi instan, dan itu harus belajar. Belajar di mana? Di areanya Tuhan, di wadah gereja Tuhan. Amin. Amin. Amin yang kencang nggak ini kalau amin. 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 Carilah dahulu kerajaan Allah, karena kita adalah orang-orang kerajaannya Tuhan. Amin. Kita berasal dari pemerintahan kerajaan Tuhan, walaupun kita berada dalam pemerintahan Indonesia. Kita ini adalah utusan kerajaan sorga. Kita adalah warga kerajaan sorga. Seharusnya kita hidup dengan standar normal pemerintahan kerajaan sorga. Jangan sampai kita disebut sebagai pelanggar norma kerajaan sorga, padahal kita adalah warga kerajaan sorga di muka bumi ini. Warga kerajaan sorga. Pesan Tuhan yang pertama adalah jangan lupa utamakan Tuhan. Artinya pertama-tama harus andalkan Tuhan, berserah sama Tuhan. Amin. Jangan mengandalkan diri sendiri. Kalau kita mengandalkan diri sendiri, firman Tuhan Yeremia 17 ayat 5 dan 8 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita akan capek, kita akan lelah, tapi yuk kita ajak Tuhan masuk dalam pekerjaan kita, masuk dalam usaha kita, masuk dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saya percaya Tuhan yang akan beracara, bukan kita. Amin. Yang kedua, setelah kita tahu bagaimana kita hidup new normal atau new life, yang pertama utamakan Tuhan. Yang kedua adalah kita harus fokus pada sasaran hidup. Ayatnya kita baca sama-sama 1, 2, 3.
berilah dan kamu akan suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur. Kalau saya boleh tanya sama kita semua sebenarnya, tujuan hidup kita itu menjadi berkat atau diberkati? Halo. Sebenarnya sasaran hidup kita sebagai orang percaya itu apa? Menjadi berkat atau diberkati? Kalau orang dunia mengatakan diberkati dulu baru bisa memberkati, setuju? Benar nggak? Bagaimana gue bisa berkati orang, gue aja nggak diberkati, gitu. Tapi saya mau sampaikan bahwa ini hukum sorga, beda bro, beda sis. Hukum sorga bicara menjadi berkat. Ayat firman Tuhan tadi bilang bahwa gimana? Ayat ini harus kita balik. Kita diberi baru bisa memberi atau berilah. Kamu akan. Ini hukum sorga. Amin. Di dalam kehidupan kita harus membedakan antara sasaran dan sarana. Nah ini ya, perhatikan ya. Seringkali kita fokus hanya kepada sarana saja, tanpa kita fokus kepada sasaran. Rumus dunia berkata sebelum memberi harus menerima. Namun rumus surga adalah berilah, maka kamu akan diberi. Manusia hidup harus berfokus kepada namanya sasaran. Amin. Bukan sarana. Saat manusia berfokus kepada sarana, maka sasaran akan sulit tercapai. Namun saat manusia hidup fokus kepada sasaran, maka hidup akan cepat sampai tujuan yang dicapai. Amin. Jangan sampai kalau kita masih hidup, aku harus diberkati dulu baru saya melayani Tuhan. Aku harus berkati dulu. Kita masih duniawi. Waduh nih Pak Gembala. Ini adalah contoh orang-orang yang masih fokus sama sarana. Atau masih pola pikirnya duniawi. Saya mau ikut Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Kalau sudah diberkati Pak Gem. Saya mau ke gereja kalau sudah dapat kerjaan. Saya mau melayani Tuhan kalau sudah dikasih anak. Saya mau ke gereja kalau sudah dikasih anak, minta mujizat dulu. Tapi di sini nggak ada ya. Nggak ada apa nih? Nggak ada aku. Justru kita harus beri dulu. Nah, kalau fokusnya ke situ terus, maka kita tidak akan pernah menemukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah menemukan rancangan Tuhan di dalam diri kita. Karena kita fokusnya sarana, bukan sasaran. Tapi saat kita setia melayani, yaudah taat aja. Kita setia beribadah, maka otomatis ada yang namanya hukum supranatural kerajaan Tuhan berlaku dalam kehidupan kita. Janji-janji Tuhan yang ada di sini, ini Alkitab banyak berbicara hukum sebab akibat. Amin. Perlindungan, pemeliharaan, penyediaan ada dalam kehidupan kita. Itu janji firman Tuhan. Amin. Harga ketidaktaatan itu selalu lebih mahal dibanding ketaatan. Saudara mau lebih suka menanggulangi atau mencegah? Anak-anak muda. GG mah GG. GG apa? Yelnya apa sebutannya? Apply kerajaan sorga. Yes, I am.
Anak-anak muda, jangan sampai menanggulangi dulu, tapi mencegah dulu. Dengarkan orang tua, karena orang tua lebih dulu hidup, mengalami dulu. Dengarkan firman Tuhan lebih lama dari orang tua. Semua aturan, didikan, dan arahan itu sudah pasti teruji, amin. Kalau kita menanggulangi dulu, belum tentu kita bisa bangkit. Intimidasi dan semuanya itu menyerang kita. Namun masih ada kesempatan, yuk kita sama-sama mulai new normal, new life di dalam Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan lanjutkan rancangan yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Yeremia 29:11 begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu loh. Ada lohnya nggak ada di situ ya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ini ayat ini janji, hubungan sebab akibat. Kalau kita melakukan, kalau kita tidak melakukan, berseru dan datang pada Tuhan, bagaimana Tuhan mau lanjutkan rancangannya Tuhan dalam kehidupan kita. Sasaran Tuhan atas hidup kita adalah kita harus hidup menjadi berkat. Amin. Dan tidak mungkin kita bisa menjadi berkat kalau kita belum sadar bahwa kita ini dipilih Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Katakan saluran. Saluran, kita ini saluran berkat Tuhan. Amin. Saat kita melepaskan berkat, di situ saluran pipa berkat kita tidak mampet. Karena kita alirin terus. Sehingga dari sana ngucur terus berkat Tuhan. Karena ini keluar. Kalau kita tahan buat diri kita. Jangan bagaimana Tuhan mau ngucurin berkat buat kita. Lebih besar. Amin. Menjadi berkat bukan hanya berbicara karena punya uang dan punya harta, tetapi menjadi berkat adalah bicara tentang kehidupan, bukan melulu harta, uang, materi. Yang punya uang bisa memberi, tetapi yang nggak punya uang. Menjadi berkat ini bicara tentang kehidupan, yaitu cara bicara kita, cara berperilaku, menolong orang, melayani, mendoakan, menyampaikan firman Tuhan, dan kita menjadi saksi kitab terbuka saat di tengah-tengah pergaulan kita. Mereka melakukan hal yang tidak baik dan kita datang, kita ikut-ikutan. Kita mengatakan, no, gue gak bisa, gue beda. Beda dunia bro, gue dunia kerajaan Tuhan. Lu bisa melakukan itu, tapi gue enggak. Kita sedang menjadi berkat. Anak-anak muda, amin. Saat kita diperhadapkan pergaulan yang buruk, ya, kita ada di situ. Cobalah, ayolah. Sorry, kalau lu seperti itu dunia kita beda. Dunia gue kerajaan Tuhan. Harus berani mengatakan itu anak muda. Amin. Dan kita orang tua, kita ajarkan anak-anak kita untuk punya nilai-nilai kerajaan Tuhan di dalam kehidupan. Itulah satu-satunya warisan yang bisa kita berikan sama anak-anak kita. Kita mau beri apa? Mau beri uang, mau beri rumah, mau beli mobil. Kalau anak kita lupa dalam sehari 2 hari, itu hilang dalam sekejap. Ya, jangan sampai kita jual rumah seset dengan murah gitu ya. Jual mobil dengan murah karena kita lupa. Sudah ditutup mata kita, hati kita tutup. Dan kita salah, tapi kalau kita punya wariskan iman dan anak muda terus menanamkan nilai iman setiap hari, itu adalah modal masa depanmu yang luar biasa. Oleh sebab itu di gereja ini jangan heran kalau kita komisi-komisi sekolah minggu, teens, youth, WBI, PBI, Kersel, Diakonia, membagikan berkat di tengah kekurangan. Kita membagi berkat. Betul ya komisi ya, saya benar ya ngomongnya ya. Kita bagi vitamin, bagi sembako, bagi yang lain-lain semua. Setiap komisi kita gereja Tuhan
Kita kasih subsidi dan mereka nambahin supaya mereka bisa menabur benih. Kita ajarkan supaya kita bisa menjadi berkat, walaupun masih enggak terlalu banyak ya. Tapi puji Tuhan, bulan Desember kita akan menabur 500 paket makanan ke Sewan ya, jadi ya diakonia. 500, kalau mungkin kan bisa lebih, puji Tuhan. Ya, kalau saudara mau jadi berkat, nanti diakonia bisa akan buka taburan. Satu paketnya berapa? 18.000. Oh 15.000, saudara mau nabur 2 paket 30.000, silakan menabur 10, 15, 20 silakan ke diakonia. Mau ikut juga boleh ke Sewan sana, 500 atau 700 paket makan kita bagikan. Dengan rasa kita saat kita membagikan, kita punya damai sejahtera, punya kebahagiaan. Amin. Itu berkat yang tak ternilai, tidak bisa dibeli oleh dunia. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana kita bisa hidup new normal atau new life di tengah wabah ini? Kita harus memulai new life, hidup baru setiap hari. New normal sama dengan new life. New normal adalah sebuah arahan model kehidupan pemerintah yang ada ini. New normal ini adalah sebuah arahan model kehidupan yang baru agar setiap orang bisa mengalami kehidupan yang baru yang berbeda dengan kehidupan yang lama. Kita tadinya nggak pakai masker, kita mesti pakai masker. Kalau kemana-mana kita nggak bawa antis, sekarang kita bawa antis, kita bawa tisu, kita tisu basah, tisu kering, kita semprot. Mobil kita bawa semprot. Nah, new normal ini disetting oleh pemerintah agar setiap orang bisa terhindar dari ancaman bahaya sakit penyakit, betul nggak? Supaya terhindar dari bahaya ancaman kematian. Dan saya sangat yakin bahwa pemikiran dan keputusan pemerintah ini mengenai kehidupan new normal, ini adalah sebuah solusi, sebuah tujuan, langkah menuju pemerintahan yang bebas dari ancaman bahaya yang merusak keberadaan warga negara Indonesia. Merdeka. Wah. Betul? Warga kerajaan sorga. Sebenarnya firman Tuhan sudah membicarakan hal ini sejak Yesus ada di bumi ini mengenai new normal ini yang adalah new life. Kalau kita pemerintah membuat aturan new normal kita bisa lakukan, seharusnya kita bisa lakukan aturan new normal atau new life sesuai yang Tuhan sampaikan buat kita. Apalagi Tuhan yang menciptakan kita, harusnya kita siap Tuhan. Kalau kita lihat bersama, kita semua yang ada di ruangan ini terpaksa mau tidak mau kita melakukan gaya baru hidup new normal kan? Kita ngikutin. Mengapa? Karena ini adalah sebuah arahan, karena ini adalah sebuah perintah atau aturan new normal. Supaya apa? Supaya kita aman terhindar dari wabah COVID yang ada. Kita begitu mudah meresponinya dari pemerintah. Yang perlu kita ingat bahwa lahir baru bukanlah hidup baru. Nah ini poinnya ya. Lahir baru bukanlah hidup baru. Jangan GR. Nah, tetapi hidup baru sudah pasti bagian dari lahir baru. Tuhan berkata begini. Udah ya. Saya mau membawa, Tuhan mau membawa saudara ini supaya kita jangan zona nyaman. Saya sudah lahir baru, padahal hidup baru. Kita belum new life. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan begini. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah new life. New normal. Yang lama sudah berlalu, the phase out. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan kita untuk hidup baru, kita harus minta diperbaharui. Firman Tuhan berkata begini, 2 Korintus 4 ayat 16.
Ini Paulus mengatakan ini bukan saat dia happy-happy, saat dia mengalami masalah. Tapi kenapa dia bisa bahagia? Karena dia melakukan new life setiap hari. Sebab itu kami tidak tawar hati. Bicara dia tidak tawar hati karena dia sedang tertekan, sedang mengalami masalah. Tetapi meskipun manusia lahiriah atau jasmani kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibarui dari sehari ke, bilang dari sehari ke sehari. Bukan dari minggu ke minggu, bukan dari bulan ke bulan. Kalau kita hidup baru setiap hari, manusia rohani kita harus, setiap hari manusia rohani kita harus diisi, diperbarui. Itu yang namanya hidup baru. Kalau kita ketemu hal rohani cuma 1 minggu sekali, kita belum hidup baru. Kalau kita tidak hidup baru, berarti kita lahir baru terus. Kalau lahir baru, kita masih bayi rohani terus. Ntar saya mau kasih tahu ciri-ciri bayi rohani. Tuhan mau supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu setiap hari dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Tahukah saudara, new life atau new normal yang Tuhan sudah paparkan ini sebelum COVID ada, sebelum flu burung ada, dan sebelum penyakit-penyakit wabah yang terjadi, ini sudah ada bicara tentang new normal, ini sudah ada tentang new life dalam kehidupan manusia. Namun masih banyak manusia belum sadar, ini new normal yang sesungguhnya. Amin. New normal bukan cuma bicara masker terlalu murah, tapi new normal, new life bicara tentang roh dan pikiran kita yang dibaharui setiap hari. Wow. Inilah realita yang terjadi. Banyak orang Kristen merasa puas hanya dengan sudah dibaptis. Mereka menganggap bahwa hanya dibaptis sudah sah menjadi orang percaya dan masuk surga. Halo, salah. Ini adalah sebuah kesalahan. Bukan gitu konsepnya, salah gitu kalau kata anak saya. Bukan gitu konsepnya, salah Pak. Oke, siap, 86. Ini adalah sebuah kesalahan yang dialami orang percaya. Kalau seperti itu terus, jangan heran tidak akan mengalami berkat-berkat kerajaan Tuhan yang lebih besar. Karena levelnya masih bayi rohani, lahir baru kan. Dan lebih-lebih kalau ada masalah, bereaksi, bereaksi. Bereaksi yang negatif terus, pikirannya negatif, nyalain sana, nggak mau mengoreksi diri. Itu ciri-ciri bayi rohani. Kenapa? Karena tidak hidup baru setiap hari. Tidak heran orang-orang jenis ini lahir baru yang tidak mau hidup baru, mereka mudah kecewa, mudah mengeluh. Dikit, ya dia yang salah, gue nggak mau ke gereja, dia yang salah. Itu ciri-ciri bayi rohani. Dan kalau kita mengetahui di antara kita ada, atau yang di rumah ada, tolongin dia. Tolong bantu dia. Kitalah mentornya bagi dia. Amin. Kalau dia kecewa sama hamba Tuhan, dia kecewa sama istri atau suami, mentorin dia. Mentornya jangan tidur, lu salah jangan. Yuk, Pak, Ma, kita baca firman Tuhan setiap hari aja. Itu aja, jangan ditegur. Lama-lama dia akan terus. Responnya mulai hidup. Mesin responnya hidup dalam diri dia. Akhirnya dia mulai bertumbuh menjadi dewasa. Amin. Itu yang harus kita lakukan, jangan disalahin. Ayo ajak firman Tuhan, ajak berdoa. Itu aja. Saya juga seperti itu di gereja ini. Ada pengurus-pengurus yang, kok ini udah mulai bereaksi nih. Yuk kamu baca firman Tuhan yuk baca firman Tuhan, mesbahnya mana, gituin aja. Pasti akan muncul respon-respon yang baik, yang lahir, yang hidup. Warga kerajaan sorga, tahukah saudara bahwa posisi atau ukuran orang percaya saat lahir baru itu sama dengan bayi rohani. Posisi bayi yang tidak dikasih makanan atau minuman adalah, atau lagi masalah ngompol gitu, saya ulang ya. Posisi bayi yang tidak dikasih makanan atau tidak dikasih minuman atau lagi ngompol
reaksinya bagaimana? Reaksinya pasti nangis, teriak, stres, uring-uringan. Mama, papa, mama, cucu, gitu kan. Dia berbuatnya begitu terus karena nggak bisa lakukan apa-apa karena masih bayi. Yang bisa hanya teriak, itu bayi rohani. Kalau reaksi orang percaya adalah mudah mengeluh sama Tuhan, mudah kecewa, mudah komplain sama Tuhan, fokusnya situ, yang salah situ, bukan sini. Ini adalah ciri-ciri bayi rohani. Apakah ada orang Kristen seperti ini? Apakah ada orang Kristen seperti ini? Ada ya. Oh, Anda berarti kalau bilang ada bisa menilai. Semakin pintar menilai ya. Amin, luar biasa. Inilah fungsinya kenapa gereja Tuhan. Melatih kita supaya kita bisa melihat diri kita. Apakah kita menjadi bayi rohani, apakah diri kita harus di-upgrade? Apakah orang-orang di sekeliling kita masih bayi rohani? Ataukah orang-orang di sekeliling kita harus kita mentorin supaya mereka jangan terus menjadi bayi rohani? Amin. Mengapa ada orang percaya seperti ini? Masalahnya di mana? Masalahnya adalah saat lahir baru, saat usia bayi, rohani tidak mau dirawat secara rutin dan tidak mau dikasih makan. Tidak mau dikasih minum oleh bapak dan ibunya. Tidak mau dikasih makan, minuman rohani, tidak mau dilatih oleh bapak ibu rohaninya. Tidak mau dilatih sama hamba-hamba Tuhan. Ini dah masalahnya. Orang-orang percaya bayi rohani menghindar dari rumah perawatan dan menghindar dari hamba-hamba Tuhan. Makanya jangan heran model reaksinya sama seperti bayi. Saya tersenyum aja, oh iya mah, kita sudah paham. Kita lihat histori belakang, oh iya udah jelas. Reaksi yang pasti akan timbul. Nah, saya berdoa untuk kita semua yang hadir di sini, kita harus melaksanakan new normal bagi manusia rohani kita setiap hari, amin. Sebab jika tidak, ini akan mempengaruhi reaksi-reaksi negatif yang ada di tengah masalah yang datang sama kita. Dan kalau reaksi itu negatif, kita akan merusak orang-orang sekeliling kita, sudah pasti. Dan merusak diri kita. Nah, masalah orang percaya tidak mau new normal atau new life adalah tidak mau menerima dan menghindar arahan untuk makan, minum, dan perawatan secara rutin hal-hal rohani di rumah Tuhan. Udah itu. Tapi saya bersyukur kalau kita semua setia di rumah Tuhan. Kita tertanam di rumah Tuhan. Kita adalah orang-orang yang pasti menjadi dewasa. Kalau menjadi dewasa, Tuhan akan percayakan hal-hal yang dewasa. Berkat-berkat yang dewasa, nggak mungkin dikasih berkatnya botol empeng doang. Tapi Tuhan kasih berkatnya ember. Tuhan kasih berkatnya toren kalau perlu. Karena Tuhan melihat kita sudah dewasa. Tuhan akan mempercayakan berkat-berkat yang lebih besar dalam kehidupan kita. Amin. Kalau saya tanya sama saudara, saudara mau berkat besar, berkat kecil? Saudara pasti bilang mau berkat besar. Benar semuanya? Tapi kalau saya tanya, saudara, apakah saudara sudah dewasa rohani atau bayi rohani? Apakah saudara sudah hidup setiap hari, menambahkan iman demi iman, memperbaharui pikiran dan perasaan sesuai dengan kebenaran firman setiap hari? Saudara pasti jawab, ya Pak Gem, kadang lupa. Firman Tuhan bilang, orang-orang yang di Amsal, orang yang meremehkan firman Tuhan setiap hari akan menanggung akibatnya. Warga kerajaan sorga, disinilah fungsinya mengapa orang percaya harus benar-benar tertanam di gereja Tuhan. Jika tidak, maka jangan heran akar tidak kuat. Akar udah pasti tidak kuat. Akan mudah rubuh terkena angin masalah hidup. Oleh sebab itu, hari ini Tuhan kasih pesan buat kita semua. Amin. Kita nikmati pesan ini. Agar kita tetap setia dan konsisten menjalankan kehidupan yang baru, menjalankan new normal, menjalankan new life. Saat firman Tuhan dilepaskan, mari kita cek apakah benar yang dikatakan pendeta di depan ini ya, benar nggak ya? New life, new normal.
belajar setiap hari, dan kita akan mengalami janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Matius 16 ayat 18-19 bilang gini, kepadamu kuberikan kunci-kunci kerajaan sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi ini akan terlepas di sorga. Apa yang kau ikat di bumi ini akan terikat di sorga. Apakah kita tahu ayat ini? Matius 16 ayat 18-19. Ini bicara, hanya untuk orang yang dewasa. Hanya orang dewasa yang bisa dikasih pegang kunci, buka kunci berkat. Tapi bayi rohani tidak bisa pegang kunci. Susah. Oleh sebab itu, warga kerajaan sorga, mari kita juga melakukan new normal bukan pada manusia jasmani kita saja, melainkan lebih penting dari itu terhadap manusia rohani kita. Amin. Yang pertama apa? Utamakan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, fokuslah pada sasaran, bukan sarana. Yang ketiga, kita harus memulai new life setiap hari. Saya yakin dengan melakukan ketiga hal ini, kita dapat aman, bahagia, selamat sampai kedatangan Tuhan Yesus menjemput kita. Tuhan Yesus memberkati kita.